Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang tutorial pembuatan apiari di lantai atas atau di dak. Tepatnya apiari yang punya saya ini di atas garasi ya, dengan ukuran sekitar 3 meter ke 5 meter. Nah, proses pembuatan ini apiari prosesnya sih cuman untuk pembuatan rangkai seperti itu. Kalau misalkan ini sekitar 1 minggu ya, berhubung ini dikerjakan sendiri jadi agak lama. Tapi kalau misalkan saya terus hitung dari per hari itu sekitar 1 minggu. Itu pun itu dikerjakan sendiri. Kalau misalkan menggunakan tukang mungkin 1-2 hari udah selesai. Nah, ini syarat-syaratnya ya untuk pembuatan apiari di lantai atas itu yang paling krusial yang harus diperhatikan adalah lantainya. Untuk lantainya itu buat teman-teman kalau misalkan berminat membuat apiari di lantai atas, salah satu yang paling penting poinnya itu harus alasnya itu menggunakan material yang tidak menyerap air, atau dengan catatan atau dengan kata lain yaitu yang tidak mempunyai pori-pori. Semisal salah satu ya itu menggunakan keramik, itu sangat meminimalisir pori-pori. Atau dengan alat-alat yang sekarang, material yang sekarang itu jauh lebih banyak. Bisa menggunakan matala, bukan matala, salah, itu bisa menggunakan geomembran, atau bisa menggunakan aspal, atau bisa menggunakan pelapis anti bocor. Nah, itu banyak ya, nanti kita sebutkan satu persatu di sesi kedua setelah video ini. Nah, ini saya untuk memperlihatkan gambaran aja buat teman-teman semua, yaitu tentang alasnya dulu ya. Ini contoh kecilnya adalah ini keramik. Kenapa menggunakan keramik itu sangat disarankan untuk pembuatan apiari di lantai atas. Pertama, apiari di lantai atas kan itu bawahnya itu kan menggunakan lapisan cor ya. Nah, contoh kecilnya adalah ini adalah keramik yang sengaja saya buka dikarenakan keramik itu udah retak, terus udah kopong di bawahnya kan menggelembung ya. Sengaja saya buka dulu, nanti saya tutup. Nah, ini kalau misalkan dibiarkan terlalu lama nanti malah menyerap air. Ini karena pori-porinya banyak kan seperti ini. Nah, kebetulan ini contohnya sangat bagus sekali. Ini kan bisa sangat jelas ya dilihat sama teman-teman. Nah, ini menyerap air, sampai kan ini menghasilkan semacam lumut. Nah, ini karena menyerap air itu akan membuat lapisan di bawah permukaan beton ini, atau nanti di dalam rumah itu akan terlihat jelek, banyak lumut, atau malah jadi seperti punya pulau-pulau di atas bantal. Nah, itu jeleknya itu kalau misalnya tidak menggunakan keramik atau geomembran ataupun material lain yang meminimalisir pori-pori. Nah, kalau keramik ini kan tidak mempunyai pori-pori ya, sangat rapat sekali. Nah, kalaupun ada itu dari natnya, ini nat. Nah, diusahakan natnya itu jangan ada yang kosong, itu harus benar-benar tertutup rapat. Kalaupun ini menggunakan semen, itu memang ada tetap pori-pori, cuman sangat kecil sekali. Jadi diutamakan buat teman-teman itu harus pas waktu pemasangan keramik itu setiap natnya itu harus dipastikan harus sangat rapih dan tidak ada lubang atau pori-pori, sehingga tidak ada air yang menyerap ke dalam ini lapisan beton ini. Nah, untuk teman-teman semua, itu salah satu syarat untuk pembuatan apiari di lantai atas. Nah, kenapa demikian? Karena tujuannya ketika apiari ini
penuhi dengan tanaman seperti ini nanti si akar itu tidak akan masuk ke dalam itu tuh, tidak akan masuk ke dalam ini coran, nanti malah jelek, corannya jadi rusak. Terus tambah lagi si daknya itu menjadi rusak juga gitu. Jadi intinya bisa membuat lantai menjadi jelek, bisa rusak intinya lah gitu. Nah, tujuan dari di lantai menggunakan dulu keramik itu kan supaya si akar itu tidak masuk ke dalam coran. Nah, otomatis si dak atau coran yang ada di dalam rumah itu tetap rapih dan tidak akan membuat kelembaban tinggi. Nah, ini apiari yang saya punya itu sudah berjalan 3 bulan lebih ya, tapi kurang dari 4 bulan. Ini tanamannya bervariasi, ini penanamannya nggak semua sama, tapi intinya ini sudah sekitaran 3 bulan lah, karena proses pembuatan apiarinya kan sekitar 4 bulan kurang. Nah, itu penanamannya berjalan lebih mundur lagi lah gitu, jadi sekitar 3 bulanan. Nah, ini saya tanam itu semuanya dari nol, kalau ini dari biji ya, cuman kan karena di sini berlimpah matahari jadi bagus. Nah, ini di stek, jadi saya potong, saya masukin ke ke sekam padi, itu sekarang tumbuhnya seperti ini. Nah, ini sekarang udah terlihat jauh lebih rimbun. Nah, untuk pohon ini lengkeng. Nah, untuk pohon lengkeng saya beli memang sudah seperti ini, sekitar ketinggiannya 2 meter. Ini yang pohon yang paling tinggi di apiari ini. Jadi buat teman-teman, usahakan kalau misalkan mau buat apiari di lantai atas, salah satu syaratnya yaitu utamakan lantainya menggunakan keramik. Kalau tidak menggunakan keramik, menggunakan geomembran. Nah, gitu. Jadi itu supaya meminimalisir kebocoran corannya itu atau daknya itu sendiri. Jadi intinya kita buat apiari untuk jangka panjang, otomatis kita juga harus memikirkan jangka panjang buat ketahanan dari corannya itu sendiri serta kelembaban itu sendiri yang berada di dalam rumah. Jadi mungkin hanya segitu dulu buat teman-teman semua di sesi kali ini. Nanti di sesi kedua saya akan bahas lagi tentang apa aja yang harus dipersiapkan selain lantai. Jadi itu semua kan nanti berhubungan antara lantai, terus media, serta pohonnya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman semua. Kita sambung lagi di part keduanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tapi jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan serta notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.